Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas materi tentang moluska. Moluska berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata molluscus yang berarti lunak. Jadi moluska adalah kelompok hewan yang bertubuh lunak. Moluska adalah filum terbesar kedua dari Animalia setelah Arthropoda. Adapun ciri-ciri dari moluska antara lain, moluska merupakan hewan yang bertubuh lunak dan tidak beruas-ruas. Moluska merupakan hewan triploblastik selomata dan bila dipotong menjadi dua bagian bersifat simetri bilateral. Ukuran dan bentuk tubuh moluska bervariasi. Moluska ada yang hidup di air dan ada juga yang hidup di darat. Tubuhnya terdiri atas tiga bagian utama, yaitu kaki, massa visceral, dan mantel. Kaki berfungsi untuk bergerak, untuk menggali, dan ada beberapa moluska, kaki ini digantikan oleh tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Massa visceral adalah bagian tubuh yang lunak yang terdapat organ-organ tubuh. Mantel adalah bagian yang membungkus dari massa visceral. Moluska memiliki cangkang luar yang mengandung zat kapur, tetapi ada beberapa jenis yang tidak memiliki cangkang. Sistem sarafnya berupa cincin saraf yang mengelilingi esofagus. Sistem pencernaan makanannya sudah lengkap yang terdiri atas mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Sistem ekskresinya berupa nefridia. Moluska merupakan hewan hermaprodit, tetapi ada yang kelaminnya terpisah. Dan cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Moluska dibagi menjadi 5 kelas, yaitu Amphineura, Scapopoda, Gastropoda, Cephalopoda, dan Pelysipoda. Kelas yang pertama yaitu Amphineura. Kelas ini merupakan jenis moluska yang masih primitif dan kita sudah jarang melihat hewan anggota kelas ini karena diperkirakan hidup 450 juta tahun yang lalu. Bentuk tubuhnya pipih dan oval dan tidak terlihat bagian kepalanya. Hewan ini mempunyai kaki di bagian perut atau ventral dan memanjang, yang berfungsi untuk melekat. Bagian punggung atau dorsal dilindungi oleh cangkang yang terdiri 8 lempeng kapur, sedangkan bagian lateral mengandung banyak insang. Saluran pencernaan makanannya terdiri atas mulut yang dilengkapi dengan lidah parut atau radula, lambung, usus, dan anus. Habitatnya di batu-batuan sepanjang pantai. Contohnya adalah Chiton sp. Ini adalah gambar chiton dan struktur tubuhnya. Bagian dorsal ditutup oleh 8 lempeng kapur. Bagian ventral terdapat kaki yang memanjang dan juga terdapat mulut dan anus. Kelas yang kedua yaitu Scapopoda. Scapopoda hidupnya di laut atau di pantai. Tubuhnya berbentuk ramping memanjang dorsoventral dan diselubungi oleh mantel. Mantel Scapopoda sepenuhnya berada di dalam cangkang. Cangkangnya tajam berbentuk seperti gading yang pada kedua ujungnya berlubang. Cangkangnya biasanya berwarna putih atau kekuningan. Scapopoda mempunyai kaki kecil di kepalanya. Kakinya memanjang keluar melalui ujung cangkang yang lebar. Di sekitar kaki ada sejumlah tentakel yang berfungsi untuk menyaring sedimen dan untuk menangkap makanan. Contohnya adalah Dentalium sp atau sering disebut dengan siput gading. Ini adalah gambar dari Dentalium dan struktur tubuh Dentalium. Dentalium hidup dengan membenamkan diri pada substrat berupa pasir atau lumpur yang bersih di laut dangkal. Kelas yang ketiga yaitu Gastropoda.
Gastropoda berasal dari kata gastro yang berarti perut dan poda yang berarti kaki. Jadi gastropoda adalah hewan yang perutnya berfungsi sebagai kaki. Gastropoda bergerak menggunakan perutnya. Gerakan gastropoda ini disebabkan oleh kontraksi otot yang bergelombang. Hewan ini mengeluarkan cairan mukosa untuk melumasi perutnya sehingga bisa berjalan menggunakan perutnya. Kebanyakan gastropoda memiliki cangkang kecuali Vaginula sp atau siput telanjang. Cangkangnya mempunyai bentuk bervariasi, ada yang bulat, bulat panjang atau bulat spiral. Bagian dalam cangkang terdapat mantel. Gastropoda mempunyai tentakel berjumlah 2 atau 4. Tentakel pendek berfungsi sebagai kemoreseptor atau indera pembau, sedangkan tentakel yang panjang pada ujungnya terdapat bintik mata yang berfungsi sebagai fotoreseptor atau indera penglihat. Pada lubang mulut terdapat lidah parut atau radula yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Gastropoda yang ada di darat bernafas dengan paru-paru, sedangkan gastropoda air bernafas dengan insang. Contohnya antara lain Achatina fulica, Limnea javanica, dan Vaginula sp. Ini adalah beberapa contoh dari anggota gastropoda dan struktur tubuh dari gastropoda. Kelas yang keempat yaitu Cephalopoda. Cephalopoda berasal dari kata cepal yang berarti kepala dan poda yang berarti kaki. Jadi Cephalopoda yaitu hewan yang menggunakan kepalanya sebagai alat gerak atau kaki. Cephalopoda merupakan kelompok moluska yang tidak mempunyai cangkang kecuali Nautilus. Sudah mempunyai endoskeleton dan exoskeleton. Cephalopoda memiliki sepasang mata dan juga tentakel yang dilengkapi dengan alat penghisap yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Mata pada Cephalopoda sudah berkembang dengan baik dan ini menunjukkan bahwa Cephalopoda merupakan jenis moluska yang lebih maju dibanding jenis lainnya. Cephalopoda mempunyai kantong tinta yang mengandung pigmen melanin. Tinta ini berfungsi untuk menghindari musuh. Jadi pada saat musuh datang, tinta akan disemprotkan melalui sifon. Setelah air keruh, dia akan meluncur dan meninggalkan tempat tersebut. Memiliki mantel yang terletak di bagian punggung yang melekat pada tubuh. Sedang pada bagian perut, mantel tidak melekat sehingga tubuhnya berbentuk rongga. Sistem pencernaan makanannya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem respirasinya menggunakan insang. Sistem ekskresinya menggunakan nefridia. Sistem sirkulasinya berupa peredaran darah tertutup. Jantungnya mempunyai 1 bilik dan 2 serambi. Sistem sarafnya terdiri atas simpul otak, simpul kaki, dan simpul alat-alat dalam. Alat kelaminnya sudah terpisah. Saat perkawinan, hewan jantan akan menyalurkan sperma ke dalam rongga mantel hewan betina. Contoh anggota Cephalopoda antara lain cumi-cumi, gurita, sotong, dan nautilus. Ini adalah beberapa contoh dari Cephalopoda dan struktur tubuh dari Cephalopoda. Kelas yang kelima yaitu Pelecypoda. Pelecypoda berasal dari kata pelekis yang berarti kapak dan poda yang berarti kaki. Jadi Pelecypoda adalah hewan yang memiliki kaki seperti kapak di bagian anteriornya. Pelecypoda memiliki nama lain yaitu Bivalvia atau hewan yang bercangkang 2 bagian dan Lamellibranchiata atau hewan yang memiliki insang berlapis-lapis. Habitatnya di air tawar atau di air laut. Pelecypoda memiliki cangkang dalam 2 belahan yang diikat oleh ligamen. Ligamen ini biasanya selalu terbuka. Apabila diganggu, maka akan menutup. Pada cangkang terdapat garis konsentris yang sejajar yang disebut dengan garis pertumbuhan. Jadi, bisa digunakan untuk menunjukkan umur dari hewan tersebut. Pada bagian posterior cangkang ada 2 macam celah yang disebut dengan sifon yang berfungsi untuk mengeluarkan air dan zat sisa.
Sistem pencernaan makanannya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem ekskresinya menggunakan sepasang nefridia. Sistem sarafnya terdiri atas otak, simpul saraf kaki, dan simpul saraf otot. Sistem peredaran darahnya terbuka. Jantung terdiri atas sebuah bilik dan 2 serambi. Sistem respirasinya menggunakan insang. Pelisipoda ada yang bersifat hermafrodit tetapi ada yang berkelamin terpisah. Proses fertilisasinya eksternal atau di luar tubuh. Contoh pelisipoda antara lain kerang mutiara, kijing, tiram, dan kerang hijau. Cangkang pada pelisipoda terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan periostrakum merupakan lapisan paling luar yang terdiri dari zat kitin yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Lapisan yang kedua yaitu prismatik atau lapisan tengah yang terdiri dari kristal kalsium karbonat. Lapisan yang ketiga adalah lapisan nakreas, merupakan lapisan yang paling dalam yang terdiri dari kalsit atau karbonat halus yang berfungsi untuk menghasilkan sekret lapisan mutiara. Bawah lapisan nakreas terdapat mantel. Proses terbentuknya mutiara itu sebenarnya terjadi jika ada benda asing, misalnya pasir atau benda padat yang masuk ke dalam tubuhnya kerang mutiara, maka akan melukai kerang tadi. Sehingga akan dikeluarkan getah atau sekret yang berasal dari lapisan nakreas yang akan menyelubungi pasir atau benda asing tadi. Sekret dari lapisan nakreas ini terdiri dari kalsit atau karbonat yang tampak mengkilat. Proses ini berlangsung bertahun-tahun sampai terbentuklah mutiara yang cantik dan sangat berharga. Ini adalah beberapa contoh dari pelisipoda dan struktur tubuh dari pelisipoda. Adapun peranan dari moluska yang menguntungkan bagi kehidupan manusia antara lain yang pertama sebagai bahan makanan karena mengandung protein yang tinggi, contohnya cumi-cumi, sotong, dan kerang. Yang kedua, kerang mutiara atau tiram mutiara bisa menghasilkan butiran mutiara yang bernilai ekonomi tinggi. Yang ketiga, cangkang dari hewan moluska bisa digunakan untuk bahan kerajinan. Yang keempat, serbuk cangkang kerang bisa dimanfaatkan untuk obat MAH. Sedangkan peranan yang merugikan antara lain siput dan keong dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman budidaya. Dan siput limnea berperan sebagai inang perantara pada cacing hati atau Fasciola hepatica. Nah, anak-anak, telah selesai kita bahas filum moluska. Semoga kalian semua sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.